kalau ben niku bini sepuh rumiyin dari kula lampahi. Ajeng tanem niku pun dados leleran, enjing-enjing tanem sonten ngene di slameti di sajeni itu lho Mas. Boleh ayam kalih jangan lodeh. Bar ngoten dipun sebagian sajake sebagian beto wangsul. Ajeng beto kondur dipun wiwiti rumiyin, dibundeli terus dibengi. Mengke pun sajeni terus pojok-pojokan cosi daharan wiwitan komplit. Bar ngoten terus mbok sini niku nak mboten di kados jeneng kula jenengan mboten dopai niku napa nunggu kenyep-kenyep taun mboten dopai mboten trima. Nggih to. Sejarah tentang berhentinya budaya pertanian yang ramah lingkungan, erat dengan budaya masyarakat Jawa yaitu gotong royong itu ditinggalkan oleh petani Delanggu itu sendiri. Pada zaman Orde Baru, pemerintah mencanangkan program swasembada pangan dan panca usaha tani. Melalui program itu, pemerintah mengharapkan petani untuk menanam jenis varietas baru yang diharapkan itu mampu meningkatkan produktivitas hasil panen padi di sentra-sentra atau wilayah penghasil pertanian padi. Seiring berjalannya waktu, program-program pemerintah di sektor pertanian yang ada di Delanggu ini dirasa semakin hari itu semakin kurang menguntungkan bagi petani. Dari sisi penghasilan itu menjadi petani saat ini dibanding dengan dulu itu tuh sangat jomplang drastis. Dulu itu orang punya sawah 2, mengerjakan sawah 3 peta atau setengah hektar aja bisa menyekolahkan 3-4 anaknya sampai perguruan tinggi. Sekarang belum tentu hasil panennya itu mampu mencukupi kehidupan sehari-hari bagi petani, sebab nilai hasil panen saat ini ketika dikonversikan itu menjadi rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu masih dirasa tidak cukup. Biaya operasional dalam sekali musim tanam itu kemudian tidak berbanding lurus dengan harga gabah hasil panenan, itu kan membuat petani anak muda itu berpikir 2 kali untuk terjun menjadi petani. Karena apa? Dihitung dari sisi ekonomi, mencari duit 750.000, 1 juta setiap bulan itu pertaruhannya cukup besar. Baik dari sisi alam, iklim, cuaca itu tidak menentu kan. Seperti hari ini kan, ini musim kemarau, bulan-bulan Agustus, tapi ya mendung juga. Nah, cuaca kayak gini tuh membuat pertumbuhan juga nggak normal, Mas. Berangkat dari itu kan, kami dan beberapa pemuda di Desa Delanggu serta teman-teman petani yang sudah senior itu merasakan bahwasannya dari tahun ke tahun itu kan jumlah profesi petani menurun, itu menjadi keresahan bersama. Pendekatan yang coba kami lakukan adalah melalui gelaran Festival Budaya Tani sebagai perayaan agraris, masyarakat agraris yang ada di Delanggu, sekaligus merayakan Hari Tani Nasional. Itu mampu menyuarakan isu-isu pertanian yang ada di Delanggu. Ya, peran ibu-ibu di sini adalah menyediakan konsumsi untuk acara Mbok Sri, dan ini dana penggalangannya itu tetap dari kelompok tani dan dari Sanggar Rojo Lele. Terus ibu-ibu ini adalah ibu-ibu kelompok tani dan warga sekitar. Dan perannya ini untuk membantu, yaitu kalau di dalam festival itu ada namanya sego wiwit. Jadi para ibu-ibu ini memasak untuk besok acara wiwitan atau nasi wiwit itu nanti buat festival Mbok Sri Mulih yang akan diadakan di sawah yang sudah lahannya itu ada yang kata itu sudah muncul parinya yang mau mateng itu loh, Mas. Nah, begitu. Kok kene nak piranti nang kene gorone kabeh.
Lah gawe kene lho, atone goro. Nggih. Anu festival Mbok Sri niku jaman rumiyin kula alisan niku wis diragati wis rampene ngene terus dileksanani niku. Meriah men polo mbiyen Mas, meriah wis kaya won-won Mas. Di hari puncak pelaksanaan festival Mbok Sri, di pagi hari sebelum upacara wiwitan, masyarakat petani Delanggu setiap tahun melaksanakan kirab budaya pertanian, mengelilingi petak-petak sawah, blok hamparan sawah petani di desa kami menuju petak sawah yang akan menjadi titik pusat pelaksanaan upacara tradisi wiwitan. Selama 7 kali edisi pelaksanaan festival, edisi setiap tahunnya itu berbeda-beda, tergantung tema yang kita angkat setiap tahunnya. Kami sadar betul bahwasanya budaya pertanian, budaya agraris di Delanggu mengalami pergeseran dari dulu yang gotong royong kemudian beralih ke transaksional ini melunturkan atau menghilangkan upacara-upacara tradisi yang syarat makna. Di dalamnya itu terkandung kegiatan berbagi, kegiatan membantu satu sama yang lain melalui upacara ritual wiwitan tersebut yang sudah jarang kita temui di Delanggu. Kita angkat dan jadikan program utama setiap perayaan festival Mbok Sri setiap tahunnya itu menjadi upacara inti. Dorongan kami agar budaya atau kultur pertanian yang gotong royong guyup maju itu tidak lekang, sehingga upacara tradisi wiwitan yang dulunya hanya dinikmati segelintir warga petani melalui festival Mbok Sri ini kita kemas dalam bentuk kirab budaya yang bisa dinikmati semua kalangan dan terbuka untuk umum. Adapun yang sudah pernah kami lakukan selain seni pertunjukan, ada program non pertunjukan, semisal workshop kuliner tradisi, kemudian lomba cerdas cermat antar petani yang kita kemas dengan lomba kelompen capir antar grup petani, kemudian atraksi bajak luku sawah dengan kerbau. Untuk program pertunjukan pernah kami hadirkan di sini, baik genre yang menyentuh anak muda maupun sampai lekat dengan budaya, seni budaya yang digemari warga yang sudah lanjut usia begitu. Kepiye wayang biyen saka kampus Mesir kuwi taun 1979. Lah, Pak Rektor sakniki muga menjadi sebuah bombong rasa bahwa alumninya walaupun sudah hidup di desa tapi tidak lupa mendarmakan tridharma mahasiswa. Kene-kene nggar anak kuntit. Iki nak Melalui festival Mbok Sri tahun 2024 ini kami dengan bangga melaunching Living Museum Omah Raja Lele sebagai wahana untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya menjadi petani itu menjadi sebuah privilege yang amat sangat membanggakan soal itu. Jadi program festival kami launching Living Museum Omah Raja Lele ini menjadi titik kebanggaan kami warga masyarakat pertanian Delanggu ini sedikit memberi sumbangsi terhadap akar permasalahan yang dihadapi bangsa ini, yaitu krisis regenerasi petani. Kemudian bisa panen 4 bulan di masa jadi nasi itu prosesnya panjang ya. Dengan seperti itu generasi penerus setidaknya bisa menghargai petani yang saat ini tersisa. Syukur-syukur minat terjun menjadi petani. Begitu Bapak. Ini suatu kegiatan yang sangat baik ya, di mana bisa memberikan suatu pelajaran sebagai tempat bagi generasi muda belajar tentang proses daripada bibit sampai ke padi. Jadi yang dimana kita tahu di Delanggu ini adalah
pusat daripada dulu merupakan pusat daripada ketahanan pangan di daerah Jawa Tengah tentunya ya, di mana sangat dekat dengan sejarah Keraton Surakarta, di mana kita tadi dari penjelasan bahwa Rojo Lele itu dari kata rojo dan tole-tole, di mana itu merupakan sebuah ikatan antara pemerintah dengan masyarakatnya, kedekatan pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, jadi dengan adanya acara ini bisa membangkitkan lagi semangat daripada masyarakat untuk memperhatikan lagi ketahanan pangan di daerah ini, terutama untuk anak-anak muda, sehingga mau untuk berpartisipasi dalam peningkatan ketahanan pangan ini tadi ya. Dan ini sangat penting sekali karena di tempat ini ada banyak ornamen-ornamen yang menunjukkan sejarah daripada proses padi ini sendiri dan sejarah daripada padi Rojo Lele itu sendiri. Sangat positif sehingga anak-anak muda bisa menghargai proses pertanian ini. Dan ini untuk UNS sendiri ini sangat berarti sekali karena apa? Karena ini hubungan baik antara pemerintah daerah Delanggu, terutama terkait dengan pertanian ini dengan UNS akan menjadi sangat baik, sehingga kiprah daripada mahasiswa di sini akan bisa semakin maju lagi ya, semakin berkembang, dan juga menjadi tempat para mahasiswa untuk belajar mengaplikasikan ilmu pengetahuannya. Urgensi dari pelaksanaan festival Mbok Sri dari sisi sosial mampu mengangkat isu pertanian agar profesi petani itu sendiri menjadi profesi yang lebih dihargai. Budaya-budaya khas masyarakat pertanian yaitu budaya guyub, budaya gotong royong itu kembali mendapat tempat di hati warga masyarakat di desa kami sehingga tidak luntur di telan zaman. Kemudian di sisi ekonomi, kehadiran Festival Mbok Sri selama 7 edisi pelaksanaan ini mampu setidaknya tuh menggerakkan roda ekonomi di desa, yaitu menghadirkan para pelaku UMKM, pedagang, pelapak kuliner, pengrajin. Kita kasih kesempatan, kita kasih panggung untuk menjajakan produk olahannya sehingga ekonomi di desa itu juga ikut berputar. Harapan kami melalui pelaksanaan Festival Mbok Sri ini, subsektor pertanian yang ada di desa maupun di kota Delanggu ini tetap lestari, kemudian mendapat prioritas pembiayaan anggaran di bidang pertanian lebih tepat sasaran, dan yang tak kalah penting sekali lagi melalui festival ini generasi muda khususnya di desa tidak malu untuk terjun berprofesi menjadi petani sehingga Delanggu tidak kehilangan identitas masyarakatnya, yaitu sebagai identitas masyarakat agraris.